ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Shalom Bapak, Ibu, dan anak-anak kekasih Kristus. Kita akan memasuki renungan singkat harapan tiada henti Selasa Legi 12 Oktober 2021. Kita akan hening sejenak memasuki saat teduh. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Sebelum kita memasuki renungan, kita akan melantunkan pujian dari Kidung Keesaan 123. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Bacaan pada hari ini terambil dari 1 Samuel 28 ayat yang ke-11 sampai ke-18. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, "Siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu?" Jawabnya, "Panggillah Samuel supaya muncul kepadaku." Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian, "Mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul." Maka berbicaralah raja kepadanya,
Janganlah takut, tetapi apakah yang kau lihat?" Perempuan itu menjawab Saul, "Aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi." Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, "Bagaimana rupanya?" Jawabnya, "Ada seorang tua muncul berselubung jubah." Maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul, "Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul?" Kata Saul, "Aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku, dan Allah telah undur daripadaku." Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantaraan nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat. Lalu berbicaralah Samuel, "Mengapa engkau bertanya kepadaku, padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu? Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaraanku, yakni Tuhan telah menggoyahkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang bernyala-nyala itu atas Amalek. Itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini." Renungan pada hari ini diberi judul Saul. Orang yang menganut kepercayaan bahwa manusia dapat berhubungan dengan roh orang mati sering mengutip bagian dari Alkitab ini untuk sebagai bukti atau pembenaran bahwa keyakinan mereka bisa memanggil roh juga didukung oleh Alkitab. Namun sukar membayangkan sesuatu yang masuk akal dapat didasarkan dari sejarah hidup Saul yang kita tahu penuh dengan kegelapan itu. Benarkah roh yang muncul setelah dipanggil wanita cenayang itu adalah arwah Samuel sebagai roh suruhan Allah atau roh duplikatnya yang dikirim oleh iblis? Sukar sekali menilai dan menafsirkan peristiwa ini yang keanehannya bahkan tidak ada duanya dalam seluruh Alkitab. Entah roh siapapun yang berbicara melalui perempuan pemanggil arwah itu. Namun yang kita tahu, apa yang dikatakannya tentang hukuman atas dosa ketidaktaatan Saul kepada Allah adalah mutlak dan tidak terelakkan oleh apa dan siapapun. Artinya, Saul tidak juga mendapat kelegaan dan solusi yang lebih baik menghadapi masalahnya ketika roh Samuel dihadirkan sekalipun. Seluruh arwah dari dunia gaib tidak bisa membatalkan atau mementahkan keputusan Allah berupa peringatan yang pernah disampaikan Samuel kepada Saul. Seperti tertulis dalam 1 Samuel 15 ayat 23, bahwa dosa ketidaktaatan dan ilmu sihir sama menjijikkan bagi Tuhan. Setiap orang yang meninggalkan ketaatan kepada Allah akan menjadi mangsa iblis. Amin. Kita akan memasuki saat hening sejenak. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu,
Kumohon padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengirimu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kita akan memasuki doa syafaat yang akan saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kekal di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mensyukuri atas waktu dan nafas hidup yang masih kami rasakan saat ini. Terima kasih untuk tiap hal-hal kecil maupun besar yang Kau izinkan mewarnai hidup kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, Bapak Pendeta, majelis, staf gereja, dan pelayan-pelayan ibadah dalam berbagai peran kami masing-masing. Kiranya hidup kami dan pelayanan kami mendapat berkenan-Mu. Bantu kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga hidup kami benar-benar untuk memuliakan nama-Mu. Kami mau berdoa juga untuk presiden, wakil presiden, dan pejabat tinggi negara. Berkatilah mereka, berikan mereka kesehatan dan kekuatan, agar mereka dapat menjalani tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Di masa pandemi ini, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Sembuhkanlah mereka dengan tangan kasih-Mu. Berkatilah obat-obat yang mereka minum, agar mereka bisa sembuh hanya dari mujizat-Mu. Dalam situasi kegelisahan yang besar karena kami harus berdampingan dengan COVID-19, kami mohon penyertaan-Mu dalam upaya gereja tetap menjalankan fungsinya dengan baik. Berkati Bapa, walau terbatas ruang gerak kami, tidak menjadikan gereja tenggelam dan tetap semangat mewujudkan hadir-Mu di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu. Akhirnya tiada kata lain bahwa kami hanya berserah dalam penyertaan-Mu. Hadirlah selalu dalam bahtera hidup kami Tuhan, karena kami percaya dalam pimpinan dan penyertaan-Mu, kami akan terjaga dan terpelihara. Dalam nama kasih Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.